Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqqihhu fid din. Wassalatu wassalam ala man ikhtassat ummatuhu bitasalsulil isnadi ila yaumiddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tasalsala minhum wa ilaihim tafaqquhul ulama min hin ila hin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, mobil khusus para ruasa isyuriyah Nahdlatul Ulama yang hadir, para guru-guru kami, saya tidak sebut satu persatu namanya, segenap pengurus besar Tanfidiyah Nahdlatul Ulama hadir di sini, Wakil Ketua Umum Bapak Ki Haji Nusron Wahid, kalau oleh Gus Yahya masih belum dianggap kiai, katanya hampir kiai, katanya hampir kiai kata beliau, tapi kalau saya sudah anggap kiai insyaallah. Begitu juga ketua-ketua PBNU hadir di sini, beberapa wasekjen, ada Ki Haji Miftah Fakih, Ki Haji Amin Syed Husni, Katim Am yang mulia Al-Mukarram Bapak Ki Haji Ahmad Said Asrari. Ini beliau cucu dari Kiai Khalil Harun Kasingan yang salah satu kitabnya ditulis dalam Majmu'ah Mu'allafat Ulama Indonesia yang hari ini semua yang hadir mendapatkannya. Beliau terkenal katanya Sibaweh hijau katanya. Ya, artinya Imam Sibawehnya orang Jawa pada masanya, murid dari Syekhana Khalil Bangkalan, sama seperti Habib Salim Jindan, juga murid Syekh Nawawi. Tapi memang saat saya menulis kitab ini, saya menulisnya jujur, hadhihi terjemah al-ajjalah. Saya menganggap ini saya terlalu cepat menulis. Saya hitung kurang lebih 3 bulan saya menulisnya. Saya menulis nadam kurang lebih 10 hari gitu. Dan sesungguhnya belum selesai, tapi dilihat waktu itu oleh ketua panitia muktamar, lalu dia minta saya bacakan nadamnya, dia suka. Pak Kiai Imam Aziz lalu dibawa pada Pak Kiai Ma'ruf, lalu dicetak. Sesungguhnya ini saya jujur belum selesai kitabnya. Nah, tapi saya dulu waktu menulis masih katib syuriah ya. Katib itu katanya isim fa'ilnya kitab. Jadi kalau jadi katib harus nulis lagu kitab gitu. Nah sekarang saya sudah di Tanfidiyah, saya nggak janji juga sekarang. Yang masih punya tugas menulis seperti ya Kiai Muksin Ghazali, karena masih katib isim fa'ilnya kitab. Nah, saya kemudian menulis. Sungguhnya saya menulis mulai awal 2020 saat awal pandemi. Kitab saya yang pertama Al-Fatwa wa ma la yanbaghi lil mutafaqqihi jahlu. Saya tidak tahu juga kenapa menulis, tapi karena nggak kemana-mana. Biasanya saya sana kemari pengajian, terus nggak ada pengajian, bengong jadi nulis. Tapi jujur apa yang saya tulis itu semuanya adalah apa yang saya dapatkan selama ini dari Nahdlatul Ulama. Saya harus mengatakan saya berterima kasih yang pertama kepada guru kami Al-Mukarram Allah Yarham Ki Haji Sahal Mahfud Al-Faqih Al-Usuli. Beliaulah yang mengajak saya pertama ke PBNU pada tahun 2010 untuk membantu beliau di lembaga Bahsul Masail waktu itu. Lalu juga saya harus mengucapkan terima kasih pada Ki Haji Ma'ruf Amin yang terus meminta saya menemaninya, juga pastinya kepada rakyat saat ini Ki Haji Miftahul Akhyar, juga kepada Ki Said Agil Sirat dan Gus Yahya. Saya menulis ini bagian daripada apa yang saya ingin tulis, terutama kitab Tuhfatul Qasi Waddani. Sahabat saya dulu namanya Dr. Nasrullah Jasam, sekretaris saya di LBM,
Saya bilang waktu saya sudah selesai menulis 2 kitab, saya pengen menulis Syekh Nawawi, kata saya. Syekh Nawawi sudah banyak yang menulis, ya, tapi dalam bahasa Arab belum ada, kata saya. Dan kedua, sepertinya belum ada yang menulisnya dalam nazam. Lalu saya menulisnya. Sebagaimana kita tahu, ada ungkapan dalam peribahasa Arab, makna syi'ri fi butuni syu'ara. Yang paling tahu tentang apa makna daripada syair yang ditulis adalah penulis itu sendiri. Setiap diksi kata yang saya tulis sesungguhnya dalam Al-Mandzumatun Nawawiyah wal Khasa'is An-Nahdiyah memiliki makna, dan yang paling tahu pastinya saya. Misalnya saya menulis seorang tokoh yang kami dulu setiap hari Kamis itu tahlil di sana awal bulan, namanya Mbah Mutamakin. Saya tulis itu, saya cerita dengan putra guru saya, Kiai Abdul Ghaffar Razim, dia hadir di sini, Khatib Suriah. Saya menulis Mbah Mutamakin tapi dalam syair saya. Tapi di situ juga saya sebut bahwa Syekh Nawawi itu juga ilmunya mutamakin. Saya katakan wa mutafanninun minal ulumi qal wa mutamakkinun lahu fadlun wadal. Wa mutafanninun, orang yang multidisiplin ilmu, ya, minal ulumi qalla, sedikit. Syekh Nawawi termasuk yang mutafannin. Muridnya Syekh Abdul Sattar Ad-Dahlawi, ya, seorang ulama besar asal India, kita tahu. Beliau mengatakan Syekhuna al-alim al-allama al-fahham Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani sahibul musannafat al-kathirah allati balagat nahwa mi'ah ma baina kabirin wa saghir ma baina matbu' wa makhtut, ya. Lakin at-tafsir a'zamuha qadran. Kata Syekh Abdul Sattar Ad-Dahlawi, guru saya itu Syekh Nawawi Al-Bantani, Masya Allah, sahibul musannafat al-kathirah, kitabnya sangat banyak sampai 100. Cuman yang sampai sekarang pada kita, saya tulis di buku saya ada 42 atau 3, dan kemudian masih ada di Universitas Riyadh, dan sekarang sedang disyarahi oleh seorang ulama Mesir. Ada lagi yang dulu pernah ada tapi kemudian belum lagi ditulis ulang. Nah, ada 2 setidaknya, salah satunya yang kemudian sekarang ada di sini. Nah, Syekh Nawawi mutafanninun, tapi juga beliau wa mutamakkinun lahu fadlun wadal. Orang yang ilmunya mutamakkin, sesungguhnya ketika saya mengatakan wa mutamakkinun, ya ini ada tauriyah ada makna qarib, makna baik. Tauriyatun tudali ihamin lima urida ma'nahul ba'idu minhuma. Salah satu maknanya adalah buat Syekh mutamakkin yang kami keluarga Hajen itu pasti setiap sebulan sekali tahlil di makam. Nah, ini saya tulis memang kitab ini dalam bentuk nazam. Saya sebut memang supaya mudah dihafalkan. Alhamdulillah, walaupun ini terjemah al-ajalah, sesungguhnya terburu-buru, akhirnya lumayan bisa selesai. Kama tafakkar ala istita'ati fi ikmali hadzal amal. Saya sesungguhnya kemarin pernah berpikir apa saya bisa menyelesaikan ini kerjaan. Li ashghalin mutatabi'ah wa asfarin mutawaliyah, karena banyak kesibukan yang tak berhenti-berhenti. Walakin alhamdulillah, tapi alhamdulillah kitab ini bisa selesai walaupun saya akui banyak kekurangan. Salah satu kesulitan terbesar saya dalam menulis ini adalah satu, saya tidak bisa ngetik. Saya tidak bisa ngetik, tak bisa pakai komputer. Ya. Jadi kadang-kadang saat sesudah ngaji saya panggil beberapa santri yang ikut ngaji, coba saya mau tulis ini, maka ditulis. Beberapa yang ada dalam kitab ini memang saya dapat min afwahi syuyukh, cerita-cerita dari guru saya. Salah satunya yang saya ceritakan, jika hadirin buka itu ketika saya bercerita tentang Syekh Mahfud At-Turmusi, di situ saya cerita kisah yang saya dapat langsung dari Mbah Abdullah Salam.
Saat saya pertama kali pesantren di Hajar, dibawa oleh ayah saya, sowan Mbah Abdullah Salam, terjadilah dialog panjang antara ayah saya dengan Ki Abdullah Salam. Seingat saya dari jam 7 malam sampai jam 9 lebih. Salah satu ceritanya menarik. Apa itu? Dalam kisah itu beliau cerita Syekh Mahfud Termas itu sebenarnya mau diambil mantu sama Mbah Soleh Darat. Jadi Mbah Soleh Darat itu kan ilmu firasahnya kuat, ya kan katanya beliau bilang apa itu firasah ilmun ma yuqihullahu fi qulubi awliya'ihi fa ya'rifuna ahwalan nas min ashkalihim wa aqwalihim. Ilmu firasah itu katanya ilmu di mana orang bisa tahu tentang orang cukup melihat wajahnya, atau kadang-kadang mendengar omongannya. Itu dulu di Rembang ada terkenal kiai yang ilmu firasahnya dahsyat, namanya Mbah Syahid Kemadu, yang terkenal dengan sebutan Kiai Alhamdulillah. Ini ada teman saya yang dari Rembang ikut hadir sengaja kemari. Itu Mbah Syahid itu dikit-dikit bilang Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ada tamu yang putih, anu banyak, Alhamdulillah. Anu kalau pada lapor Mbah, nah ini utang banyak, Alhamdulillah. Begitu kata itu Mbah Syahid. Nah ini. Nah Mbah Syahid itu pernah didatangi seorang yang di satu desa nyalon lurah atau kepala desa dari satu kampung yang sama. Yang satu datang minta doa, tapi bilang begini, Mbah, saya ini katanya mau nyalon kepala desa. Kalau saya jadi, saya akan bangun pesantren, madrasah, masjid, saya sumbang semua. Siapa? Cuman begitu, tapi tidak didoakan. Begitu yang kedua datang pada Mbah Syahid Kemadu cerita, Mbah, saya mau nyalon kepala desa di desa yang sama. Lumayan Mbah, bengkoknya lumayan. Sekian hektar. Saya walaupun keluar duit segini, insya Allah balik modal. Yes. Senyum Mbah Syahid. Tetapi ngomongnya ono zakatnya kata Mbah Syahid. Itu ada zakatnya kata Mbah Syahid. Oh gitu. Pinter nih Mbah sekian. Lalu kemudian didoakan. Santrinya Mbah Syahid itu bingung. Yang pertama yang jelas-jelas buat agama tidak didoakan. Yang kedua ketika jelas-jelas katanya untuk cari sawah kok didoakan. Apa jawab Mbah Syahid Kemadu? Beliau hanya bilang yang pertama itu zahiruhu laisa bibatin. Yang pertama itu antara omongannya tidak sama dengan hati. Yang kedua itu zahiruhu nafsu batini. Yang kedua itu yang antara mulutnya itu sama hatinya sama. Yang kedua itu lebih gampang ditangkap, itu firasat. Nah, saya Soleh Darat itu sudah melihat saya Mahfud, kata Mbah Abdullah Salam, itu dari mulai awal mondok, wah ini Bibi Tunggul ini, saya mau ambil mantu, kata Mbah Abdullah Salam, cerita. Terus, tapi cara saya Soleh Darat itu untuk mau menguji dan mau ambil calon mantunya itu unik. Itu saya Soleh Darat sering bikin mayoran itu apa ya? Kalau di Jawa itu makan makdubah itu kalau bahasa Arabnya makdubah itu buat jamuan. Tapi saya Mahfud nggak pernah diundang. Rupanya saya Mahfud muda itu mutu, saya nggak dipanggil izin pulang ke Termas. Lalu sudah itu bilang sama ibunya mau ke Mekah, ternyata nggak balik lagi. Saya Soleh Darat bingung. Sudah jadi orang alim di Mekah, suruh balik, nggak mau. Akhirnya jadi mantunya adiknya. Nah, hal-hal begini saya ceritakan dalam kitab ini. Nah, saya memang ingin menceritakan itu, maka saya bilang kalau hadirin baca di kitab ini, saya ingin menceritakan apa-apa yang saya dapat dari cerita-cerita afwah syuyukh, ya, karena saya tahu sudah banyak yang menulisnya. Tapi yang lebih penting tentunya selain saya ingin menceritakan Syekh Nawawi supaya dan juga murid dan gurunya supaya kemudian bisa dibaca dan dikenal bukan saja di Indonesia tapi juga di luar negeri.
Tahadus bin Ni'mah 2 bulan lalu atau lebih saya ke Turki dan Pakistan. Kebetulan kitab ini saya bawa. Di Pakistan saya bertemu dengan mufti Pakistan yang sangat terkenal, Syekh Mufti Syekh Taqi Muhammad Taqi Al-Usmani, sahib syarah atau takmilatu Fathul Mulhid. Beliau ini keluarga muhaddis ya, kita tahu dari Diuban Darul Ulum. Nah, itu mensyarahi Sahih Muslim dalam kitab, awalnya ditulis oleh kakek gurunya, lalu beliau tulis, saya diberi kitab itu, tapi saya bawa kitab ini, beliau suka. Beliau minta dibacakan nazam-nazam itu, lalu beliau tanya daerah-daerah. Nah, rupanya tadi saya ingin menjelaskan Indonesia dan daerah-daerahnya dalam nazam ini. Maka kata Jawa itu pertama kali dalam kitab itu saya sebut. Wa min kibari ulama'il Jawi at-tanariyul asli, bisa juga at-tanariyul ardi summa as-sawi al-bantaniyu thumma al-andunisi Syekh al-Hijazi sammahul unasi. Tanya, ini daerah mana? Saya jelasin begini. Saya sebut Sunda. Ini penting. Ini kenapa yang hadir di sini mayoritas 30% ini ulama-ulama Banten ini. Karena saya tahu ini Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi juga di sini dari Jawa Barat diundang, Rais Surya hadir karena banyak murid Syekh Nawawi itu tinggal di Jawa Barat, sudah di Banten. Mama Fala, ya, Mama Gentur Cianjur, Mama Bakri di Sempur, Syekh Hasan Mustafa di Garut, begitu juga di Syekh Mukhtar At-Tariq pastinya Bogor, walaupun kemudian wafat di Makkah, termasuk Betawi. Betawi juga banyak yang murid, yang guru, yang sahabat. Syekh Zaini Dahlan, saya menganggapnya beliau ya guru, ya teman. Begitu juga Syekh Bakri Syatab, ya guru, ya teman, walaupun umurnya lebih muda. Dan itu tawaduknya Syekh Nawawi. Nah, maka saya sebut misalnya daerah Sunda, daerah Bima. Di sini saya jelaskan supaya orang tahu, oh di Indonesia itu ada daerah namanya Bima. Saya sebut misalnya guru beliau ada 2 namanya Syekh Yusuf. Yusuf satu dari Sunda, Syekh Yusuf Purwakarta yang makamnya di Purwakarta, dan yang kedua Syekh Yusuf As-Sumbulawaini. Fakultu fihi wa Yusuful awwalu Sundawiyu wa Sumbulawaini wa da Misriyu. Lalu Syekh Arsyad yang dari Sambas Kalimantan disebut wa arsyadat tariqatal khatibu as-sambasiyu man lahu yadibu. Ya. Fanahrawiyu thumma syaikhul bimawi wa dimyatiyu wal junaidul batawi wa mufti Makkah Zaini Dahlana wa fil batawi Sayyid Usmana wal i'anati Syatal Bakriyu wal mujtaba aqranuhu syadiyu. Syekh Mujtaba, guru Mujtaba sebut. Tapi saya tak lupa menyebut Syekh Saledar, akan diceritakan guru saya tadi. Wa salihun mutarjimut tafsiri lil kardinil fa'iqatit ta'thiri. Ini afirmasi terhadap perempuan. Seperti beliau katakan, ini saya ingin yang terkenal, yang harum namanya itu jangan saja Syekh Mujtaba Asy-Syadi Akranus Syadi, tapi Kartini saya sebut. Tapi memang murid-muridnya lalu Syekh Taqi Usmani begitu suka. Beliau ingin tahu murid-muridnya. Nah, begitu saya sebut Syekh Mahfud, wah ini alim. Siapa yang tidak kenal Syekh Mahfud Termas? Sahibatu Mauhibatu Dzil Fadl. Saya baca kitab ini pertama di rumah guru saya, Kiai Muhammad Thohir. Setiap kali saya pulang sekolah itu beliau Masya Allah mempersilahkan kitab ayah beliau, Kiai Thohir, untuk dibaca. Di Hajen yang punya kitab ini hanya 2, Basahan dan Kiai Thohir, Mauhibatu Dzil Fadl. Nah, maka saya katakan Syekh Nawawi itu luar biasa.
شيخ الشيوخ للعديد الكرماء يبرز بعده كبار العلماء فالترمسي والخليل ذو الآثر وأسناوي من به جل اعتبر. أسناوي itu من جالين ومن القدوس عبد الكريم عبد القدير صاحب الدروس. Kalau tadi disebut guru daripada Habib Salim Ijin dan Syekh Arsyad, saya sebut wa tahirun wa arsyadun wa bakruthum Abdus Sattari man bi Makkah yadu wa Zainuddin wa Abdul Karim wa Aliyul Habsyi Dawul Hakim. Saudara-saudara, begitu dijelaskan daerahnya, Masya Allah. Lalu kemudian kitab ini di Pakistan diminta izin untuk diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Orang sana, saya bilang dapat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia katanya mizan atau apa, ya sedang menerjemahkan. Nah, berarti saya ikut membuat bagaimana tokoh ini, alhamdulillah, seperti yang visinya Rais Am dan juga Gus Yahya, bagaimana kita ini merawat jagat dan juga peradaban atau membuat NU semakin mendunia, karena Syekh Nawawi itu adalah gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, artinya gurunya daripada pendiri NU. Sebenarnya juga gurunya pendiri Muhammadiyah. Kalau kita baca dalam kitab ini, saya sebut di situ Muhammadiyatun bidahlan antashar wa nahdatun bihashimin qad ishtahar. Muhammadiyah bidahlana didirikan oleh Ki Ahmad Dahlan, intashara far'uha. Wa nahdatun, sementara Nahdlatul Ulama bihashimin qad ishtahar, ay qad ishtahara situha. Qad ishtahara situha. Ini Nahdlatul Ulama. Lah, saya hanya ingin menyampaikan wa ini nasabtu nafsi fi hadzal kitabil mutawadhi ka talib ilmi. Saya ketika menulis ini saya sedang mencoba belajar saja, la ka muallim, tidak mencoba ingin mengajarkan. Fajtanaitu thamaratil ilmi min al kutubil mawthuqah, saya ambil beberapa sumber, waratabtuha ala surati hadzal kitab, lalu saya susun seperti ini. Saya tak pernah tahu juga, saya tidak sekolah. Saya tulis saja seperti keinginan saya. Itu fida ghairi kama fadatni, saya hanya berharap ya orang dapat mengambil faidah sebagaimana saya dapat faidah. Karena saya tahu kitab ini pasti banyak kekurangan. Tapi izinkan saya menyampaikan kenapa saya merasa bangga menjadi pengurus NU dan kemudian menulis. Saya tulis 2 nazam atau 2 bait dalam Bahar Kamil. Ya, saya katakan wa idza nahabtu ma'asyuyukhi fa innani abghil falaha ma'al ladina afadu. Wa idza nahabtu, jika saya ber-NU kumpul ma'asyuyukhi bersama masyayikh NU, fa innani, saya hanya abghi berharap al-falaha keberuntungan ma'alladina afadu bersama orang yang bisa atau biasa memberikan faedah ilmu. Wa idza katabtu ma'al khumuli farubbama tabatar rijalu bi nafsihi wa aqam. Kalau saya menulis ini banyak kekurangannya, saya berharap nanti banyak ar-rijal, orang-orang besar ala kabir seperti Pak Baso ini, mungkin ada kekurangan, tolong ya tabatar rijalu bi nafsihi wa aqamu, tolong ya diperbaiki. Baik, jika Gus Yahya dalam salah satu visinya menyampaikan adalah ingin menghidupkan Gus Dur, saya menulis kitab ini salah satu tujuan saya menghidupkan kembali Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita buat acara ini tentang memorial supaya orang tahu betapa luar biasanya Syekh Nawawi. Salah satunya dari sini kita tahu bahwa ya ulama Nusantara itu
sejak dulu itu hal yang paling diperhatikan itu dua. Pertama sanad yang tadi sudah disebutkan, ya. Yang kedua, bagaimana ulama Nusantara itu selalu juga menjadi panutan dalam mengkontekstualisasikan nilai-nilai keislaman agar bisa menjawab tantangan realitas kebudayaan setempat. Kehebatannya itu. Kalau sanad tadi sudah luar biasa. Yang kedua ini, Syekh Nawawi itu dan juga ulama-ulama Nusantara itu pandai mengkontekstualisasi nas, tidak kaku. Sekarang itu lagi ramai kemarin tentang sajen yang ditendang. Itu padahal kalau ulama-ulama dulu tentang sajen itu nggak buru-buru langsung menganggap itu syirik. Fal mutabadir amsal hadzal a'mal ya liman yarahu annaha syirik. Mungkin bagi orang yang ini syirik. Orang dulu enggak. Itu orang naro bawang, cabai di atas genteng kalau mau hajatan. Itu sejak dulu itu orang bilang sajen, tapi kalau ulama-ulama dulu termasuk ulama-ulama itu tidak langsung bilang itu katanya syirik. Kenapa? Tanya dulu apa niatnya. Oh, saya niatnya supaya tidak hujan, minta sama Gusti Allah. Lah kok pakai bawang? Ya kata guru saya begitu. Lah ternyata begitu diurut itu dulu sudah ada begitu. Saya menyebutnya sebagai materialisasi doa. Berdoa itu kadang-kadang menggunakan benda. Nabi itu pernah melewati satu kuburan, lalu melihat ada dua orang sedang disiksa. Kata Nabi, ini disiksa dua orang ini. Wa ma yu'adzabani fi kabirin minan nas. Kata Nabi, ini keduanya disiksa dalam pandangan umum dianggap bukan melakukan dosa besar, tapi dalam pandangan Allah dosa besar. Amma ahaduhuma, kata Nabi, yang pertama ini disiksa. Kenapa? Fakana yamshi bin namimah. Itu karena yang bersangkutan ketika hidup suka adu domba, penyebar hoax, koordinator demo. Ya ini. Yang kedua ini kata Nabi, Fasani atau yang ini wa ammal akhar fakana la yastanzihu minal baul. Ketika hidup kalau kencing tidak pernah cebok, mepet cari tembok hanya disentil 3 kali, til-til udah. Lalu kemudian beliau ambil pelepah kurma. Lah hadis ini dikenal dengan haditsul jaridah yang masyhur. Lalu kemudian ditancapkan pada dua kuburan. Nabi ditanya, kenapa ya Rasulullah? Semoga kedua ini diringankan siksanya sampai pelepah kurma ini kering. Nah ini materialisasi doa. Ada yang protes. Loh kalau Nabi pakainya pelepah kurma, kenapa kok sampai pakainya bawang? Saya jawab, di Brebes cari kurma susah. Di Brebes adanya bawang. Nah ini contoh begini nih. Kalau kita lihat dalam kitab-kitabnya Syekh Nawawi banyak, asli banyak. Salah satunya yang paling gampang, Syekh Nawawi itu tidak kaku, tidak seperti banyak santri zaman sekarang yang pokoknya kalau ibaratnya begini harus persis begini. Beliau tidak. Dia lihat, oh zaman dulu ini bisa dipakai, sekarang tidak. Salah satunya beliau katakan dalam Ta'mim Asnafiz Zakah, dalam kitab ini ada, kalau memang tak bisa, ya sudah, adanya 1 asnaf, 2 asnaf, 3 asnaf, tidak masalah. Kata Syekh Nawawi, lau kana Syafi'i hayyan, ya beliau la afta bidzalik. Sebenarnya beliau mengutip Ibnu Ajil al-Yamani. Terakhir sebagai penutup, setelah saya baca kitab-kitab Syekh Nawawi, kesimpulan saya selain apa yang saya sebut pengaruhnya yang kuat dalam kitab ini, yang paling penting itu beliau tasamuhnya luar biasa. Tasamuhnya luar biasa. Oke, Syekh Nawawi bangga. Dalam kitab-kitabnya beliau katakan, saya Syafi'i madhaban, saya Asy'ari i'tiqadan, saya Qadiri tariqatan dan selanjutnya. Tapi beliau sangat menghargai orang lain. Yang menarik, dalam kitab Al-Iqdul Farid, ya, saya katakan dalam kitab ini, saya menulis kitab ini berhutang pada 2 orang utamanya. Yang pertama Snoko Brodo. Walam akun mimma syara'tu Buddha min katibin mustashriqil Holanda fa innahu asarahu wa akramah wa sakinun bi Makkah nisfasana wa ba'dahu min yasinil badani jauharatal isnadi wal ma'ani. Nah,
Waqad ata bil ajabil ajabi dzikral asanidi bil iqtirabi. Salah satunya saya terkaget dalam Al-Ibdul Farid. Beliau itu Syekh Nawawi ternyata, tapi ini rahasia, itu ada sahabat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi tidak masalah, beliau baca dan beliau tidak kaku jadi orang, tapi kuat pendirian. Seakan-akan beliau ingin berkata begini dalam bahasa saya ini, la ba'sa an takunu asy'ariyatan fi madhabikumul kalam. Anda boleh jadi orang yang madhab kalamnya Asy'ari, syafi'iyatan fi madhabikumul fikhi. Anda boleh jadi orang bermadhab fikih Syafi'i, ghazaliyatan fi madhabikum at-tasawufi. Anda boleh bangga jadi Ghazalian dalam tasawuf, wa qadiriyatan fi tariqah. Mungkin juga Anda madhab tariqahnya qadiriyah atau yang lain. Walakin, akan tetapi, kira-kira Syekh Nawawi itu saya ungkapkan, ini bahasa saya ya. Syekh Nawawi sekarang berkata, iyyakum wa an tatakallafu ja'lal Qur'an wal hadis an-nabawi asy'ariyah. Tapi jangan pernah Anda paksa Quran menjadi madhabnya Asy'ari, hadis madhabnya Asy'ari, wa syafi'iyan yang juga menjadi madhab Syafi'i, atau Ghazalian menjadi madhab Ghazali, atau Qadirian dalam tariqah jadi Qadiri. Seakan-akan ini tafsir ini jadi Qadiri, tidak. Dalam berilmu menurut saya sama kayak la ba'sa an takunu PKB wa P3iyan wa P3iyan wa Golkariyan amthal Syekh Nusrat wa Nasdemiyan fi madhabikum siyasi, walakin iyyakum an tatakallafu ja'la nahdlatal ulama Golkari wa PKB-iyan wa P3-iyan wa Nasdemiyan wa ma ila dzalik. Anda boleh bangga jadi orang PKB, P3, Nasdem, Golkar, tapi jangan pernah Anda paksa NU jadi Golkar, jadi P3, jadi PKB. Inilah Ghosnola. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.